Apakah kamu berdoa dengan keyakinan penuh harap pada penyelenggaraan Tuhan untukmu? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Albert yang Agung, salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah gereja. Lahir sekitar pergantian abad ke-13 di kota Lauingen, modern Jerman. Setelah menyelesaikan studi dasarnya, dia dikirim ke Universitas Padua untuk belajar seni liberal. Dan juga harus diperkenalkan dengan filsafat Aristoteles yang menjadi dasar untuk tulisan-tulisannya nanti. Sekitar tahun 1223, Albert bergabung dengan Ordo Dominika. Kemungkinan karena penampakan Santa Perawan Maria yang ia alami, di mana Santa Maria menginstruksikannya untuk melakukan hal itu. Setelah mendapat beberapa tugas mengajar dalam ordonya, pada tahun 1241, dia pergi ke Universitas Paris untuk belajar teologi. Pada tahun 1248, dia ditugaskan untuk mendirikan rumah studi Gitologne, di mana ia membentuk sekelompok kecil teolog pemula, termasuk Santo Thomas Aquinas. Bersama, keduanya menjadi salah satu teolog terbesar yang menunjukkan iman dan logika itu tidak terbatas antara satu sama lain, melainkan terjalin erat dan tidak dapat dipisahkan. Santo Albert yakin bahwa semua ciptaan berbicara tentang Tuhan, dan bahwa bagian terkecil dari pengetahuan ilmiah pun dapat menunjukkan sesuatu tentang Tuhan. Selain Alkitab, Tuhan telah memberi kita kitab penciptaan yang mengungkapkan kebijaksanaan dan kekuatan Tuhan dalam penciptaan. Dalam penciptaan, Albert melihat tangan Tuhan. Dia meninggal karena usia tua pada 15 November tahun 1280 dan dikanonisasi dan dinyatakan sebagai dokter gereja pada tahun 1931 oleh Paus Pius ke-11. Dia kemudian memberitahu mereka perumpamaan tentang perlunya berdoa selalu tanpa lelah. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolaknya, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang, dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bacaan Injil Lukas 18 ayat 1-8 menekankan pentingnya doa yang gigil, menunjukkan bahwa kita harus selalu berdoa dan tidak berkecil hati. Perumpamaan tentang janda dan hakim yang tidak adil menunjukkan bahwa jika hakim yang duniawi pada akhirnya akan mengabulkan permintaan yang gigil, pastinya Tuhan yang Maha Pengasih dan adil pun pasti akan menyediakan bagi orang-orang pilihannya yang memanggil Dia. Kegigihan dalam berdoa tidak mengubah pikiran Tuhan, melainkan mengubah orang percaya dan membuka hati mereka untuk kehendak dan rahmat Tuhan. Perumpamaan itu menunjukkan perbedaan antara hakim yang tidak adil dengan Tuhan yang Maha Adil dan Pengampun. Hakim mengabulkan permintaan janda itu karena kesal, tapi Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya karena kasih dan pengampun. Bukan karena kita mengganggu, tapi karena kita adalah anak-anak-Nya. Berdoa dengan tekun bukan tentang mengubah pikiran Tuhan, tapi mengubah diri kita. Sebuah proses kepercayaan, kesetiaan, dan membiarkan Tuhan membentuk hati dan pikiran kita. Perumpamaan ini mendorong kita untuk mempercayai Tuhan, bahkan dalam diamnya,
dan menunggu waktu yang tepat dan kehendaknya terlaksana. Doa adalah bentuk tindakan iman dalam Tuhan yang selalu dekat dan murah hati. Kita didorong untuk meminta kepada Tuhan, untuk iman yang tak henti-hentinya, tekun seperti janda dalam perumpamaan. Iman yang memelihara keinginan kita untuk kedatangan Enya. Dan dalam doa kita akan mengalami belas kasih Tuhan, yang seperti seorang bapa datang untuk bertemu anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, berusaha memperdalam iman kami. Perkuatlah kepercayaan kami pada rencana-Mu, bahkan ketika kami tidak dapat mengerti. Ajari kami untuk berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Tidak bersandar pada pemahaman kami sendiri, tapi atas kebijaksanaan-Mu, karena Engkaulah batu karang dan perlindungan kami. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.